wal Habib Ali, wal Habib Husain, wal Habib Abdullah Al-Jufri, hafidhahumullah wa ra'ahum. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati para guru-guru kita, khususnya Gurunda Al-Ustaz Qaimuddin Abdullah, yang kita doakan semoga beliau panjang umurnya, sehat badannya, dimudahkan segala urusannya, ditambah cinta nabinya untuknya insyaallah, amin ya rabbal alamin. Tidak lupa kepada para habaib yang datang, terutama Al-Am Al-Habib Umar Baharun, Al-Habib Bakri Al-Haddad, Al-Habib Idrus Umar Al-Idrus, Al-Habib Ahmad Ba'agil, dan semua para habaib serta para tamu undangan yang dimuliakan oleh Allah, serta semua akhwani abna Abu Yahya Hasan wa akhwani abna Abu Yahya Zain, hafidhakumullah wa ra'akum, dimanapun antum berada, baik yang berada di pondok ini yang masih belajar dan belum pulang dan tidak pulang masih, maupun yang mengikuti melalui Dalwa TV maupun semua medsos yang terkait dengan dakwah kami. Semoga antum semuanya dan kita semuanya dirahmati oleh Allah Ta'ala, diberkati oleh Allah Ta'ala, dan diberikan inayah serta riayah daripada Allah Ta'ala berkat Abu Yal Habib Hasan Baharun, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, panjang lebar kita dengar tadi manaqib daripada almarhum al-maghfurlah Abu Yal Habib Hasan Baharun rahimallahu rahmatul abrar, di mana itu semuanya secuil dan sedikit daripada keutamaan, kemuliaan, kebagusan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana tadi disebutkan, tidak ada seorang pun yang mulia di muka bumi kecuali pasti karena berkiblat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk yang sekarang ini pada malam ini kita hauli, Abu Yal Habib Hasan adalah salah satu daripada mereka yang berkiblat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semua para aulia, semua para ulama, semua para salihin, mereka tidak mendapatkan kemuliaan, bahkan walaupun dengan sebutan dari satu orang saja di muka bumi ini, kecuali karena sifat luhur yang dilakukannya yang berkiblat kepada sifat luhur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu dalam Al-Quran disebutkan, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaih faminhum man qadha nahbah wa minhum man yantadir wa ma baddalu tabdila. Yang artinya di antara orang-orang mukmin itu ada daripada golongan mereka yang sudah berjanji kepada Allah. Oleh karena dikatakan oleh ulama bahwasanya bukan ketepatan, bahkan ketepatan pun juga akan mendapatkan biasan daripada kemuliaan Nabi Muhammad. Akan tapi yang betul-betul mendapatkan kemuliaan di sisi Allah maupun di mata manusia itu adalah mereka yang sudah menjanjikan dirinya dan berjanji kepada dirinya dan kepada Allah untuk mengikuti Nabi Muhammad. Karena semua pancaran kemuliaan, pancaran kehormatan, pancaran kejayaan di dunia ini semuanya bersumber daripada Nabi kita Muhammad SAW. Jangan kita katakan bahwasanya sudah tidak ada lagi yang bisa menjadi Habib Hasan. Masih banyak muridnya Abu Yahya Hasan, banyak. Insya Allah mereka semuanya jadi Abu Yahya Hasan yang berikutnya. Jangan kita katakan bahwasanya tidak ada lagi pendidik seperti Abu Yahya Hasan, masih banyak. Jangan kita katakan bahwasanya tidak ada lagi orang yang berakhlak karimah seperti Abu Yahya Hasan, masih banyak.
Kenapa? Anak didiknya telah dididik seperti dirinya, bahkan lebih baik daripada dirinya, insya Allah. Tapi di sini sebutkan mereka yang mengikuti jejak Nabi kita Muhammad SAW dalam semua sifatnya atau sebagian daripada sifatnya, ada yang sudah menuntaskannya dan sekarang sudah meninggal dunia. Sekarang mereka disebutkan manakibnya dan kemuliaannya, itu semuanya karena berkat mengikuti Nabi kita Muhammad SAW. Sedangkan ahadullah alaih itu bagaimana ceritanya? Apakah dengan ketepatan begitu, ataukah harus dia itu mencanangkan dirinya untuk mengikuti ajaran Nabi kita Muhammad SAW? Maka dikatakan oleh para ulama, syaratnya itu harus mengikuti. Bagaimana cara mengikuti? Maka sebagaimana kita tahu bahwasanya orang lain tidak mengikuti kecuali tahu bagaimana cara mengikutinya, yaitu dengan cara menjadi thalibul ilmi dahulu. Tidak ada seorang pun wali min auliyaillah, tidak ada seorang pun soleh daripada solehin, tidak ada seorang pun yang mendapatkan akhlak yang mulia yang bisa menerapkannya di muka bumi ini kecuali awalnya itu karena mereka itu menjadi thalibul ilm. Thalibul ilm inilah yang dikatakan ahadullah alaih. Wa minhum man yantadir. Kalau Abu Yahya Hasan sudah qadonahbah, begitu pula para aulia yang sedang kita hauli setiap tahunnya juga termasuk daripada golongan pertama. Masih ada wa minhum man yantadir. Siapa mereka? Kita berharap pada Allah Ta'ala berkat Abu Yahya Hasan, salah satu daripada mereka adalah kita semuanya ini, insyaallah. Baik yang hadir maupun yang melihat secara online, insya Allah salah satu daripada mereka. Dan kita harus berjuang bagaimana caranya supaya kita menjadi seperti abuya berikutnya. Karena apa? Itulah harapan, keinginan, angan-angan, cita-cita daripada Nabi kita Muhammad SAW. Seorang yang tanpa pamrih berjuang, seorang yang mengorbankan segalanya, bukan hanya waktunya, harta bendanya, kesenangannya, anak-anaknya, keluarganya, semuanya dikorbankan untuk supaya benar-benar terrealisasi keinginan Nabi kita Muhammad SAW. Tidak ada sedikit pun keinginan Abu Yahya Hasan untuk menjadi orang kaya. Beliau tidak punya rekening pribadi sampai beliau meninggal dunia. Tidak ada sedikit pun beliau ingin menjadi seorang mudir yang terkenal, punya pondok yang tidak tersaingi dan sebagainya, sama sekali tidak. Bahkan beliau 3 hari sebelum meninggal dunia, beliau berkata kepada Al-Fakir, Abi, dari mulai berdirinya pondok ini sampai sekarang, Abi belum bisa menyangka bahwasanya Abi ini ternyata menjadi mudir. Nggak pernah menyangka kalau Abi ini punya murid dan banyak orang yang percaya kepada Abi untuk menitipkan anaknya kepada Abi. Demi Allah, nggak pernah Abi rasakan itu. Tapi yang Abi rasakan, Allah itu memanjakan Abi. Kenapa? Allah memanjakan beliau, dan itu yang dirasa oleh Abu Yahya Hasan karena keseriusan beliau untuk berkiblat kepada Nabi kita Muhammad. Sumbernya, rahasianya, kenapa Abu Yahya Habib Hasan ini termasuk orang yang luar biasa. Sekarang malam ini berapa yang bikin tahlil, berapa yang baca Yasin, berapa yang menghadiahkan bacaan Qur'annya untuk Abu Yahya Hasan, lain lagi besok malam, lain lagi seminggu lagi, dan lain sebagainya. Semuanya itu mereka meminta izin, ada yang tidak minta izin dan sebagainya. Yang semuanya itu maksudnya, tujuannya itu karena cinta mereka kepada Abu Yahya Hasan. Kenapa? Rahasianya adalah karena beliau berkiblat kepada Nabi Muhammad. Kunci kesuksesan kita menjadi orang yang berkah hartanya, berkah ilmunya, berkah umurnya, berkah segala-galanya adalah kalau kita sudah menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai kiblat bagi kita. Itulah yang dilakukan oleh Nabi, oleh ayah kita Abu Yahya Hasan Baharun rahimahullah rahmatullah. Kita lihat Imam Nawawi, Imam Ghazali, salah satu daripada ulama yang diberkati oleh Allah Ta'ala dalam karangan-karangannya. Kenapa? Berkiblat kepada Nabi Muhammad. Al-Habib Ali Habsi Sayyidul Maulid,
Beliau mendapatkan makom yang tinggi sampai dikatakan oleh Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, murid beliau sulit untuk menandingi makom daripada Habib Al-Habsyi. Wali yang manapun sulit untuk menandingi makom daripada Habib Al-Habsyi. Kenapa? Berkiblat kepada Nabi Muhammad. Maka pertanyaannya adalah, seberapa besar kiblat kita, berkiblat kita kepada Nabi Muhammad yang Allah Ta'ala sudah mencanangkan, menegaskan, memastikan itulah teori satu-satunya, sehingga Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, "Qul, wahai Muhammad, katakan kepada mereka, katakan kepada kita semuanya, katakan kepada para santri, katakan kepada para santriwati, katakan kepada para pengusaha, katakan kepada para pejabat, katakan kepada semuanya, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Kalau kalian mengatakan bahwasanya aku cinta pada Allah, aku berbuat karena Allah, aku beramal semuanya karena Allah, apa kata Allah Ta'ala? Syaratnya adalah satu, ittabi'uni, ikutlah Nabi Muhammad, berkiblatlah kepada Nabi Muhammad, maka niscaya semuanya akan didapatkan seperti yang diharapkan, bahkan lebih daripada apa yang diharapkan. Kita lihat Abu Yahya Hasan yang paling disyiarkan oleh beliau dalam hidupnya, yang paling ditekankan oleh beliau kepada anak-anaknya sebelum kepada para santrinya, itu adalah akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Kenapa? Karena Nabi Muhammad tidak dikenal dengan keberaniannya saja. Nabi Muhammad tidak dikenal dengan kelomanannya saja. Nabi Muhammad tidak dikenal dengan mukjizat-mukjizatnya saja, tapi Nabi Muhammad lebih dikenal dengan sabda beliau, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sehingga kalau kita ingin berkiblat kepada Muhammad, jangan pertama kali kita berkiblat kepada sunnah-sunnahnya yang bukan akhlaknya, tapi akhlaknya yang paling utama. Karena itulah yang disampaikan oleh beliau, inna akrabakum minni majlisan minni yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqa. Sesungguhnya yang paling dekat kedudukan kalian di antara kalian kepadaku nanti di hari kiamat adalah yang paling baik akhlaknya. Yang paling tahu di antara kita yang paling dekat dengan Nabi Muhammad. Yang paling sabar di antara kita, yang sama sabarnya dengan Nabi Muhammad, yang paling dekat dengan Nabi Muhammad. Yang paling baik di antara kita, menghormat kepada yang lebih tua, lebih besar, yang paling dekat dengan Nabi Muhammad. Yang paling bisa kita berakhlakul karimah kepada orang tua, yang paling dekat dengan Nabi Muhammad. Otomatis, kenapa kemuliaan semuanya ini tidak akan lepas daripada kemuliaan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, yang jauh sebelumnya Allah Ta'ala telah firman, laulaka ya Muhammad ma khuliqatil aflak. Semuanya akhlaknya yang terkait dengan akhlaknya, sifatnya, kemuliaannya, semuanya terkait dengan Nabi Muhammad. Oleh karenanya Abu Yahya Habib Hasan adalah salah satu daripada wali-wali Allah yang begitu mengagungkan Nabi Muhammad. Keinginannya selalu terkait dengan Nabi Muhammad, sehingga beliau, saya masih teringat bagaimana beliau itu bangganya ketika Al-Fakir yang selalu ditanya oleh beliau, dan mungkin karena doa beliau pada waktu itu, beliau bertanya selalu kepada Al-Fakir, Segaf, kamu harus berusaha untuk bermimpi Nabi Muhammad. Kalau kamu sudah bermimpi Nabi Muhammad, berarti kamu dapat perhatian dari Nabi Muhammad. Cari, berusaha. Sehingga saya masih ingat, setiap waktu kalau telepon sudah mimpi Nabi Muhammad. Bahkan sampai saya takut kadang-kadang untuk menelpon saya punya apa, karena takut saya ditanya sudah mimpi Nabi Muhammad. Kenapa diperhatikan oleh Al-Walid? Karena Nabi Muhammad inilah segala sistem yang berlaku di dunia adalah Nabi Muhammad. Kalau sudah orang mendapatkan perhatian Nabi Muhammad, semuanya mudah.
Bagaimana kita mendapatkan cintanya Nabi Muhammad? Bagaimana kita mendapatkan rindunya Nabi Muhammad? Bagaimana kita mendapatkan tempat yang khusus dalam hati Nabi Muhammad? Caranya, katanya Abu Hasan, sinkronkan dirimu dengan akhlak Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sudah pernah menjadi semua. Sebagai pejabat, Nabi Muhammad pejabat. Sebagai seorang suami, Nabi Muhammad pernah menjadi suami. Bahkan sampai meninggal, Nabi Muhammad adalah seorang suami. Nabi Muhammad pernah menjadi anak. Nabi Muhammad pernah menjadi pedagang. Nabi Muhammad pernah menjadi sahabat. Nabi Muhammad pernah menjadi semuanya. Yang semisal kita, Nabi Muhammad sudah ada. Tinggal kita berkiblat, tinggal kita membaca sebanyak-banyaknya. Bukan bacaan-bacaan yang tidak ada gunanya, kata Abu Hasan, tapi bacalah yang banyak tentang akhlaknya Nabi Muhammad. Catat, kemudian tekankan dalam pikiran kita, terapkan satu persatu terus. Sehingga Abu Hasan selalu bilang pada saya, Segap tahu di dunia ini yang paling gak enak itu apa? Saya teringat kalau Abu Hasan bertanya terkait dengan itu, maka pasti saya tahu Abu ingin memberitahukan kita, bukan bertanya sungguhan. Saya katakan tidak, Abu. Yang paling tidak enak itu berakhlakul karimah. Paling tidak enak. Terasa oleh hawa nafsu, paling tidak enak. Kenapa? Hawa nafsu itu musuhnya Nabi Muhammad. Paling tidak enak. Kenapa? Karena kita selalu diikuti setan. Setan itu adalah musuhnya Nabi Muhammad. Sehingga kita diperkenankan ada seorang pun daripada kita untuk berakhlakul karimah. Kenapa? Kalau sudah berakhlakul karimah, langsung inayahnya Nabi Muhammad terkait dengan orang itu. Oleh karenanya, Abu berharap kepada semua santrinya, semua para alumni, jangan kita tunjukkan ilmu kita. Tidak. Iblis lebih pintar, lebih alim daripada kita. Jangan kau tunjukkan kepiawaian kalian. Tidak, iblis lebih pintar, lebih piawai daripada kita. Kalau kita ingin menunjukkan kepada seluruh masyarakat, terutama kepada keluarga kita, tunjukkan akhlak kalian. Karena itulah yang menyambungkan kalian dengan Nabi Muhammad SAW. Jangan cuma kita mengaku cinta pada Muhammad, tapi kita itu sulit untuk berkiblat kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Di dalam syariat ini diperintahkan untuk kita selalu terkait dengan sunnah-sunnah Nabi Muhammad, supaya kita selalu teringat. Bukan cuma di dalam pekerjaan ini kita diperintahkan dan diberikan pahala, tidak lebih daripada itu. Akhlak yang menjadikan sekarang di dunia hampir 2 miliar yang beragama Islam mengikuti ajaran Nabi Muhammad, semuanya karena akhlaknya Nabi Muhammad. Bahkan diceritakan ada seorang pendeta yang dia itu seorang misionaris, sudah berdakwah di Afrika untuk memurtadkan kaum muslim di sana selama 40 tahun lebih, tapi tidak mendapatkan kecuali hanya 100 orang sekian. Padahal dia bawa uang banyak, pengaruh besar, sehingga dia heran. Nabi Muhammad berdakwah cuma 23 tahun, tapi pengaruhnya sangat besar. Banyak orang tertarik, begitu tertarik kepada agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga beliau pelajari sejarah Nabi Muhammad. Begitu beliau pelajari terkait hatinya, orang kafir bahkan memurtadkan kaum muslimin, tapi karena terkait dengan Nabi Muhammad, terikat dengan Nabi Muhammad, karena banyak membaca lalu terkait hatinya, condong hatinya pada Nabi Muhammad, bermimpi Nabi Muhammad. Di mana suatu waktu beliau di antara kaum muslimin yang sedang marah, kemudian mengejar-ngejar pendeta ini. Lalu dia itu lari ketakutan. Tiba-tiba ada seorang yang tampan, berpakaian serba putih, lalu menunjukkan, pergilah engkau ke masjid itu.
Akhirnya dia masuk masjid itu, sehingga selamatlah dia. Di saat itulah dia didatangi lagi oleh pria tersebut. Maka kemudian ditanya, siapa engkau? Aku adalah Muhammad, nabinya kaum muslimin. Iya. Terima kasih kau telah menyelamatkan aku. Aku ingin tahu satu hal. Apa itu, kata Muhammad? Aku ini berdakwah untuk memurtadkan kaum muslimin di Afrika itu sudah 40 tahun, tapi aku dapatkan cuma 100 orang sekian. Sementara engkau berdakwah 23 tahun, tapi engkau dapatkan sekian banyak orang. Apa rahasianya? Maka kemudian beliau jawab, rahasianya adalah 3 hal. Yang pertama, bertakwalah kepada Allah. Yang kedua, setiap ada kelakuan yang tidak baik, kita baiki. Dan yang ketiga, berakhlaklah kepada semua orang dengan akhlak yang baik. Terenyuh dia. Di dalam mimpinya, beliau menyodorkan tangannya kepada Nabi Muhammad dan masuk Islam langsung kepada Nabi Muhammad. Seorang kafir, gak pernah sholat, mungkin gak pernah ibadah, tapi terkait dengan Nabi Muhammad, mendapat kemuliaan langsung bertemu dengan Nabi Muhammad. Jika pantas, ketika Abuya setiap telepon, setiap sudah mimpi Nabi Muhammad dengan rasa malu, bahkan setiap saat